Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom, puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita berkumpul di tempat ini semua karena kebaikan anugerah Tuhan. Mazmur Daud berkata, mari kita masuk pelataran Tuhan dengan nyanyian syukur, masuk dengan puji-pujian. Mari Bapak Ibu Saudara saya ajak pagi hari ini, kita naikkan puji-pujian kita naikkan korban syukur kita dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, supaya pujian kita memuliakan Tuhan. Oh haleluya Yesus Tuhan. Kau Allah kami yang baik, Allah yang suci, Maha mulia, Kau disanjung sembah selamanya, surga bumi pun nyanyikan. Kau Bapa yang kekal Tuhan, Bapa yang kekal, Maha kuasa,
puji Tuhan. Karena Engkau Allah yang layak menerima segala pujian kami, menerima segala penyembahan dan ucapan syukur kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, yang bisa ada pagi hari ini. Semua karena perkenanan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Dan kayak mau berikan yang terbaik buat Tuhan pagi hari ini Tuhan. Persembahan kami, puji-pujian kami yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Dan biarlah kiranya Engkau menerima persembahan pujian kami menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau yang mengurapi setiap kami, memberkati ibadah kami dari awal sampai dengan akhir nanti. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap buat terima berkat Tuhan pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur, bersama-sama kita katakan amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tidak ada Allah lain seperti Allah kita, tidak ada pribadi seperti Yesus yang berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Kita nyanyikan sebuah pujian, Allah mana seperti Allah. Tidak ada, Dia benteng
saudara, kami mengucapkan selamat datang dan selamat melayani untuk Ibu Pendeta Elvira Yahya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan siapkan hati kita pagi hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk merenungkan kebenaran firman-Nya. Dan biarlah melalui pujian ini kita berkata bahwa kami percaya firman-Mu Tuhan, walaupun kami belum melihat, tapi kami percayakan setiap firman-Mu, karena Engkau Allah yang tidak pernah berhutang, Engkau Allah yang tidak pernah ingkar janji, Engkau pasti akan menggenapi setiap firman-Mu. Mari kita nyanyikan pujian ini Bapak Ibu Saudara. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang
kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Engkau adalah Allah yang besar. Kami percaya janji-Mu itu ajaib buat kami. Kami percaya janji-Mu digenapi dalam hidup kami Bapa. Kalau hari ini kami ada bukan karena kekuatan kami, semua karena anugerah-Mu yang besar. Terima kasih Tuhan, berbicaralah. Kami siap mendengar suara-Mu yang manis untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami serahkan pemberitaan firman-Mu ke dalam tangan-Mu saja. Karena Engkau yang punya kerajaan surga. Dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Kita yang percaya katakan, amin. Silakan duduk. Shalom saudaraku, apa kabar? Dahsyat. Kita punya Tuhan yang dahsyat dan punya Tuhan yang luar biasa. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan saya untuk menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini. Bukan satu kebetulan, tapi anugerah Tuhan buat saya. Karena waktu bulan September bertepatan dengan saya ulang tahun, saya juga ada di Bandung, melayani firman. Saya bilang begini, kalau memang ini adalah hari terakhir untuk saya menyampaikan firman Tuhan, waktu di Bandung ya. Karena bagi saya bukan satu kebanggaan untuk di atas mimbar. Ya, saya rindu saya tetap di hari tua saya menjadi berkat. Ya Allah, bukan di mimbar, ya, tapi menjadi pendoa syafaat bagi pulau, ya, di mana Tuhan izinkan sekarang saya ada di Pulau Bali. Bukan satu kebetulan, saya tidak pernah bermimpi ada di Pulau Bali juga. Tetapi beberapa hamba Tuhan mendukung, ya, untuk menjadi pendoa syafaat di sana. Saudaraku, saya percaya kalau pagi hari ini saya malah ada di kota Semarang, kota yang paling saya berat untuk saya masuki, untuk melihat cerita-cerita yang indah bersama almarhum Pak Geri. Jadi buat saya itu kota ini loh kota yang paling berat. Tapi kalau Tuhan izinkan saya ada di sini, ya jemaat Tuhan yang pernah saya layani begitu rindu, ya untuk hadir, bertemu, berjumpa, melukin saya. Ya itu satu kebahagiaan yang luar biasa yang tidak pernah bisa hilang dalam hidup saya. Tema firman Tuhan pagi hari ini yang diberikan kepada saya, Injil itu kekuatan Allah. Kita baca dalam Roma 1 ayat 16 dan 17. Injil itu kekuatan Allah. Roma 1, 16 dan 17 yang berbunyi demikian. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Ya, boleh saya ulangi? Yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Amin. Ya, ini tema yang diberikan kepada saya. Saudaraku, saya ada perikop di sini. Paulus ingin ke Roma. Jadi sampai firman ini bisa muncul, ya karena Paulus rindu ke Roma. Dia rindu kepada anak-anak rohaninya. Ya, karena dia mendengar di Roma anak-anak rohaninya punya iman yang luar biasa. Paulus cuma dengar bahwa di Roma, ya dia melihat, mendengar bahwa anak-anak rohaninya punya iman yang luar biasa. Dan dia kepingin datang ke Roma, dan dia kepingin melihat iman dari anak rohani itu, dan dia kepingin apa yang iman Paulus punya disampaikan. Ya, maksudnya ditransfer, memberikan kekuatan. Dia kepingin lihat, saudaraku. Dan saya lihat di sini, ya luar biasa. Iman seorang Paulus yang memberikan kepada anak-anak rohaninya yang saat ini mungkin sedang lemah. Walaupun dia dengar imannya luar biasa. Saudaraku, kita akan masuk ke dalam satu masa tahun 2023. Udah benar tersantar terdengar berita akan ada resesi yang besar dunia. Makanya khotbah ini harus disampaikan. Karena mau gak mau ini bicara soal iman, sesuatu yang tidak kelihatan. Tapi saudara harus percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saudara. Iman ini ditekankan di akhir zaman ini, masihkah ada iman di bumi ini? Jadi Rasul Paulus ingin melihat anak rohaninya tetap beriman. Dalam keadaan situasi seperti apapun juga dia tetap masih punya iman.
Dan yang paling luar biasanya di ayat 16 tadi, ya, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Injil itu kekuatan Allah. Ya, saudara, Tuhan mau kita menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, doa saya sekarang ini untuk orang-orang, terutama keponakan-keponakan saya yang sudah meninggalkan Tuhan karena menikah dengan orang seberang. Ya, itu menjadi doa saya. Saya berdoa buat nama lengkap saya sebutin, saya sebut dalam doa, Tuhan kembalikan mereka pulang. Kembalikan mereka percaya kepada Engkau, kembalikan mereka. Sampai ada yang di Kalimantan, ada yang di luar negeri, saya sebut mereka satu persatu setiap hari, saudara. Saya tulis di kertas dan saya baca itu satu persatu. Belum terjadi apa-apa. Tapi saya percaya. Saya percaya firman Tuhan di ayat 16 ini. Karena Injil ada kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Wow. Dan dikatakan di ayat 17 ya, dari iman yang memimpin kepada iman. Berarti iman, saudara, iman saya bukan iman yang kecil saja. Tapi ada dari iman memimpin kepada iman. Berarti iman pun harus bertumbuh. Enggak iman-iman yang kecil terus. Ingat iman-iman tidak berdapat. Iman semakin besar, percaya semakin. Semakin. Kenapa saya khotbah ini? Ya, karena saya akan menceritakan bagaimana satu pribadi yang bernama Habakuk. Apalagi di garis merah di situ saya tulis, orang benar akan hidup oleh iman. Di tahun-tahun yang sukar besok-besok. Ya, saudara adalah orang yang benar. Saudara akan hidup dengan iman. Jangan sampai iman saudara hilang. Jangan sampai iman kepercayaan saudara pupus. Tadinya ada kecil kok. Tapi karena ditekan dengan masalah, persoalan sampai iman saudara hilang. Kok ikut Tuhan kayak gini ya? Kok ikut Tuhan kok kayaknya gak menjanjikan? Kok ikut Tuhan penderitaan yang saya terima? Kok begitu banyak pertanyaan-pertanyaan yang saya dengar saat ini? Kok gak pernah Tuhan jawab doa kita ya? Kenapa ya kok saya semakin susah? Sudah kita lihat iman dari Habakuk. Habakuk 3, 17 dan 18. Habakuk 3, 17 dan 18. Sekalipun pohon ara tidak berbunga dan pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Saudaraku, saya urut ya. Pohon ara dikatakan sini tidak berbunga. Saudaraku, ini adalah penghasilan dari orang-orang timur sana. Ya, mereka bercocok tanam itu pohon ara. Kalau kita mungkin padi, jagung, singkong, ya kan? Yang padi cuma 3 bulan, ya jagung pun cuma 3 bulan, singkong mungkin ada 6 bulan. Tapi kalau pohon mangga atau rambutan mungkin 3 tahun, ya saudaraku. Nah ini lihat saudaraku, kalau saudara mungkin sudah sebagai petani, sudah menanam, sudah mencangkul dan melakukan sesuatu yang luar biasa, memberikan pupuk dan vitamin segala macam dilakukan, tapi tidak menghasilkan apa-apa. Ini yang dialami oleh Habakuk. Pohon ara tidak berbunga. Pohon ara tidak berbuah, dia udah nunggu mungkin bertahun-tahun, pohon ara itu mana bunganya, mana buahnya, kok enggak ada apa-apanya. Saudaraku, saya berbicara mengenai kekosongan. Apa yang sudah dilakukan tetapi tidak ada hasil apa-apanya. Semua kayaknya serba nihil, serba kayaknya kosong, enggak ada hasil apa-apa. Ya semua enggak ada harapan sepertinya. Pohon anggur tidak berbuah, pohon anggur itu harus berbuah. Harus berbuah. Tapi dikatakan di Habakuk ini tidak berbuah. Di situasi yang mungkin saudara-saudara alami, nol putul. Modal sudah habis-habisan. Ya, yang ada cuma kecewa. Saya baru mengkonseling satu keluarga tadi malam, dari siang sampai dari sore saya datang sampai malam. Sudah habis ratusan juta untuk usahanya. Mungkin 1 M.
mukanya udah susah banget. Ya, dia matanya kelihatan banget sangat berat istrinya. Ya, suaminya di sebelahnya dan istrinya kondisi sakit. Mungkin dinyatakan leukemia karena dia harus berobat. Bu Elvira doakan saya entah hari Senin dia mau masuk untuk ambil sumsum tulang belakang dan lain bla 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 bla. Mau lihat ATM saya? Saya sudah tidak punya apa-apa. Dia bilang, sahabat saya sudah memanggil saya mami. Saya peluk dia. Kayaknya sama seperti saya bilang, saya akan khotbah besok mengenai ini. Pohon anggur tidak berbuah. Pohon zaitun tidak berbunga. Dikatakan, ya, pohon zaitun mengecewakan. Zaitun ini menghasilkan minyak, saudaraku. Minyak zaitun itu mahal. Minyak zaitun itu untuk kesehatan, tapi benar-benar tidak menghasilkan. Saudara bisa bayangin, biaya perasaannya Habakuk. Padahal dia melihat semuanya itu mengecewakan. Semuanya itu tidak mendatangkan keuntungan. Yang dia mengharapin nanti kalau misalnya berbuah, ya akan mendapat berkat yang sedemikian banyaknya. Dia rencana kepingin beli ini, ya kepingin beli rumah, atau mungkin mobil yang baru. Ya semuanya mengecewakan. Ya semuanya tidak menghasilkan apa-apa. Saya dikatakan semuanya kosong. Seperti ibu yang tadi malam. Peluk saya, nanti sore mau ketemu lagi. Kita ngobrol lagi ya, mami, kita lanjut. Karena saya bilang saya udah malam, sudah capek, mau istirahat. Saya hentikan. Saya peluk dia. Mau ngomong apa saudara? Saya cuma bilang dalam Tuhan ada pengharapan. Dia melihatin dengan kosong matanya. Apa iya? Apa enggak? Apa benar? Iya kan? Pasti gitu kan, kosong. Apa ya Tuhan tolong saya, orang uang saya udah hilang semua kok. Ya saya udah nggak punya apa-apa, mau berobat pun nggak punya duit. Mami saya harus ambil obat saya di Taiwan atau di mana karena dia memang kanker darah. Berapa? Saya bilang. Sekali ngambil untuk 1 bulan 40 juta. Saya nggak punya mami. Nggak tahu saya mungkin bakal mati. Saya udah ngecek harga tanah di Mount Carmel. Dia bilang 100 juta ya bu, 100 juta satu sekarang. Saya nggak ngerti. Ya dia bilang begitu dan belum peti mati. Dia bilang belum tempat yayasan untuk ke jenazah. Dia bilang 1 hari 10 juta dan bla 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 bla. Saya bilang, loh kenapa kamu bicara soal kematian? Ya karena saya putus asa. Saudaraku lihat, ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Ini Habakuk. Jadi gak ada ladang-ladang yang dia tanam itu menghasilkan makanan. Bisa dibayangkan betapa susahnya, betapa beratnya, betapa menderitanya. Saya baca dan merenung. Terus lihat, kambing domba terhalau dari kurungan. Kalau saya bicara mengenai kambing domba ini adalah harta. Di zaman dulu itu harta kayak mobil gitu loh saudara. Mungkin di garasi saudara masih ada mobil 2 atau 3. Satu persatu direlakan dijual. Karena masalah. Karena resesi. Karena utang. Karena bayar bunga bank. Dan lain-lain satu persatu diambil. Sampai garasinya kosong. Atau motor. Saudara punya 3 motor mungkin. Dan satu persatu juga habis. Ini situasi Habakuk. Ini situasinya dia. Katakan tidak ada lagi lembu sapi dalam kandang. Gak ada apa-apa. Gak ada lagi yang bisa diharapkan. Situasi itu saya alami saudara. Di tahun 2002 ini. Padahal tahun 1 September waktu saya ulang tahun, itu ada nubuatan di telinga saya loh saudaraku, dipeluk saya sama satu pendoa. Dan dia bilang, aku sudah meratakan jalanmu. Saudara kalau dengar itu gimana? Amin. Ya kan? Orang udah diratain kok. Berarti udah gak ada lagi batu-batu sandungan dong. Gak ada lagi kerikil-kerikil tajam yang nyakitin. Gak ada lagi bukit-bukit yang begitu hebat yang saudara pernah naik di atasnya. Ya sudah diratakan. Tapi kenyataannya masuk 2022. Bulan Februari saya masih khotbah di sini. Belum terjadi apa-apa. Belum saya melihat kekecewaan demi kekecewaan yang saya terima. Saya tidak akan sebut kekecewaan saya. Nanti menyinggung
beberapa orang. Wow, saudaraku. Sampai di titik terakhir saya akan sebut ini. Saya pernah cerita saya mau ke Holy Land. Saya ditipu. Profesor, dokter, pendeta besar. Saya di bawah saya 18 orang. Semua di bawah saya. Dan beberapa saya cover, saudaraku. Sampai hari ini di WA. Centrong 2 tetap sih gak dibaca. Telepon gak pernah diangkat. Itu dibikin Tuhan di titik nol saya. Saya habis-habisan. Dan tidak punya apa-apa. Seperti Habakuk. Makanya firman Tuhan ini buat saya. Nol. Gak ada harapan. Habis semua. Saya cerita curhat mungkin sama adik. Jawabannya, oh gitu ya. Oh ya udah, kuat aja ya. Nah, lempeng. Curhat lagi sama satu orang yang biasa dekat katanya sama saya. Ya seorang sahabat. Sahabat itu kan dalam keadaan duka dong. Ya, oh iya kasihan ya. Ono wae yo. Udah selesai. Titik. Gak ada yang dia bilang gini. Yang harapan saya ya. Harapan saya kalau udah cerita. Ya lah Bu Elvira saya ringankan lah ya. Saya bantu untuk berpikir bagaimana supaya Bu Elvira bisa nyaman. Gak ada. Gak ada harapan seperti itu. Semua meninggalkan. Semuanya rasanya jauh. Saudaraku sendirian. Sendirian. Sampai saya bilang sama diri saya dengan Pak Geri yang sudah almarhum. Pas 1 tahun Oktober ini. Papi, saya bilang. Papi janji menua bersama-sama. Wah, janji manusia ya saudaraku. Yuk kita akan menua bersama-sama. Ya, kenyataannya papi tinggalkan saya. Saya menua sendirian. Biasanya di kereta api itu Pak Geri selalu pegang saya. Jalan kaki itu selalu pegang saya. Entah kakinya memang susah, ya saya jadi tongkatnya, gak jadi masalah sih. Yang penting dia pegang saya. Tapi sekarang saya di kereta api sendirian, saya bilang sama Tuhan, Tuhan di mana ini? Kok saya sendirian? Saya terempas. Saya mau curhat sama siapa? Di titik itu saya di kamar sendirian saudara. Dan saya tidak bisa berdoa. Itu terjadi di bulan Mei. Karena saya dengar berita bahwa yang Holy Land ini penipuan. Saya gak bisa berdoa saudara. Saya hanya duduk, kaki saya pelonjor panjang, lurus. Tangan saya gak bisa gini saudara. Saya cuma bisa, ini kayak gak ada tulang. Lemes gini. Diam merenung kayak orang gila. Mata saya hanya polos ke depan. Lihat ke depan. Buru-buru nyanyi. Untuk doa itu loh Tuhan. Tolong saya gak bisa saudara, gak bisa. Begitu berat tekanan yang saya alami sendirian. Kayaknya gak ada yang tolong saya, sepertinya Tuhan jauh dari saya. Itu gak bisa. Saya mau nyanyi boro-boro nyanyi saudaraku. Itu berhari-hari saya alami. Sampai satu saat, di titik satu saat saya terima firman Tuhan. Ya Tuhan bicara melalui firman-Nya. Serahkan segala khawatirmu kepadaku. Aku Tuhan yang peduli kamu. Yang memelihara hidupmu. Itu berulang-ulang kali di WA saya. Saya baca, baru saya bangun dari ketidaksadaran saya ini. Saya nangis. Saya ulangi, serahkan semua segala itu garis merah, semua segala khawatirmu kepadaku dengan huruf besar loh saudara. Dan dikatakan aku yang memelihara hidupmu. Saya baca, saya nangis, masih saya ngomong, opo iyo. Bantah saya saudara. Sampai akhirnya muncul nanti pujiannya yang akan saya nyanyikan setelah firman. Aku masih punya Tuhan. Punya pengharapan. Aku tetap beriman. Itu pujian yang berulang-ulang saya nyanyikan dan bangkit keluar. Satu sesak napas saya, satu tekanan yang begitu berat. Perlahan-lahan muncul keluar suara saya, keluar aku. Sampai nangis terus dan nangis, jebol saudara. Lihat Habakuk di ayat 18.
Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Gila enggak? Ini gila saudaraku. Ini Habakuk gila. Karena saya menghadapi situasi itu enggak bisa nyanyi. Tapi Habakuk dia bilang aku bersorak-sorai. Jadi kalau saudara mengalami situasi saat ini di titik nol, saudara mengalami situasi yang benar-benar saudara tidak pernah ada mau di dalamnya, ya ingat yang menyeret saudara adalah Tuhan. Yang menyeret saya adalah Tuhan. Kalau dia yang menyeret kita, dia juga ada bersama kita. Dia gak akan tinggalkan saudara dan saya. Janji Tuhan itu ya dan amin. Tarik. Gak mau. Tarik terus. Nangis, berontak, tarik terus. Ibu Gembala saudara bilang, tadi, ini zaman penampian. Jadi situasi saudara yang saudara alami, saya alami ini sedang ditampi. Karena Tuhan gak mau hilang iman saudara itu loh. Gak nyaman, iya. Tadi yang nyetir Ibu Sani bilang, iya rasanya sesek dah. Memang, sesek. Ampun, itu yang saya alami. Tapi saya mau belajar seperti Habakuk ini loh. Aku bersorak-sorai, gak gampang. Kalau saudara hari ini bisa bersorak-sorai, ya bisa berkatakan beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkanku. Setelah saya mendengar firman itu, saya bangkit. Dengan kaki dan tangan saya yang lemas, saya tetap bangkit berdiri. Dan saya diingatkan dengan beberapa barang yang bisa saya jual. Udah gak ada apa-apa saudara. Diingatkan barang yang saya jual, beberapa item. Terus saya WA teman saya. Itu yang jadi uang yang membuat saya berangkat naik bis malam menuju Pulau Bali untuk kedua kalinya. Karena bulan Februari, Maret saya sudah berangkat di Bali. Itu untuk kedua kalinya saya berangkat lagi setelah menyelesaikan masalah di Yogyakarta dan mengecewakan saya semua. Jadi dengan kekuatan yang dari Tuhan yang menyerahkan segala kekuatan, saya berangkat naik bis malam. Dan dalam kondisi gelombang yang sangat tinggi waktu itu. Beberapa pelayaran ditutup. Hari itu saya berangkat saudara. Anak saya sudah bilang, mama gelombang sangat tinggi. Mama tetap berangkat. Saya bilang kalau Tuhan kehendaki saya berangkat, saya akan berangkat. Nanti saudara akan melihat beberapa firman Tuhan, beberapa ayat yang luar biasa yang saya terima. Saudara sampai di titik ini, saudara saya tulis dalam kondisi keadaan terjepit, dalam keadaan buntu, tidak ada lagi harapan, tidak ada lagi jalan keluar. Kalau saudara mengalami situasi seperti itu, ya saudara mengalami situasi yang ada di titik di mana saudara tidak pernah mau ada. Kembali saya ingatkan, kalau saudara ditarik Tuhan, diseret Tuhan ke arah itu, berarti Tuhan kita yang besar juga ada di situ, menguatkan saudara, menghibur saudara, memberikan kekuatan dan kemampuan yang luar biasa untuk saudara bangkit kembali. Saya mulai beria-ria, mukanya mulai berubah, matanya mulai hidup kembali, ada harapan. Berubah gak semua? Enggak, situasi belum berubah, masih tetap sama. Gak punya apa-apa, iya, tapi hati kita sudah berubah. Itu berkat saudara. Itu berkat yang tidak bisa hilang. Dan gak bisa ditukar dengan apapun juga. Dan saya nyanyi, aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Itu air mata terus mengalir. Aku tetap beriman. Itu firman Tuhan tadi. Dalam Roma 1 ayat 17. Iman yang semakin bertambah. Yesus kekuatanku. Amin, benar. Cuma Yesus kekuatan saudara dan saya. Gak ada yang lain. Yaitu orang tua gak ada. Anak gak ada. Suami pun gak ada. Ya sahabat katanya gak ada. Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Saudara percaya itu?
Oh, kita masih punya Tuhan. Kita masih punya pengharapan yang luar biasa. Yang kedua kita lihat Mazmur 91 ayat 16. Di dalam perlindungan Allah. Gak usah dibaca semua, tapi yang paling penting di sini dalam lindungan Allah. Ayat 1, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percaya. Ini beda sama tadi. Yang tadi itu berbicara mengenai perut, kebutuhan, keperluan, ya, tetapi yang ini berbicara mengenai perlindungan Tuhan yang luar biasa. Saya baca beberapa di medsos pengungsi-pengungsi yang kelaparan. Itu bukan cerita dongeng. Saya lihat foto-foto mereka, gambar-gambar mereka di tengah peperangan. Sangat amat menyedihkan. Saudara bersyukur masih bisa berkumpul, beribadah tempat ini. Ya, jangan sampai tidak beribadah. Ya, beri yang terbaik buat Tuhan. Karena dikatakan di sini, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, saya sebut adalah para pendoa, dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Jadi orang ini yang melekat sama Tuhan, yang dekat sama Tuhan. Kenapa saya diseret ke satu titik di mana Tuhan mau kita semakin dekat sama Dia, semakin melekat. Saya pikir kenapa waktu itu nubuat saya diluruskan, diratakan. Kok enggak gitu? Mana itu nubuatnya? Bisa kan kita bicara seperti itu, saudaraku? Kecewa? Ya, katanya. Enggak usah. Gak usah berpikir nubuat, gak usah berpikir apa-apa. Ya kita mau semakin dekat sama Tuhan karena ada rencana Tuhan yang besar dalam hidup saudara, ada rencana Tuhan yang luar biasa dalam hidup saudara. Lihat di ayat 7. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu dan maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malah betaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Saya baru sadar setelah saya sadar Tuhan taruh saya di Uluwatu, Bali. Dekat pantai. Kalau mau ke pantai itu 10 menit. Naik sepeda motor itu main ke Dreamland. Itu tidak jauh dari rumah kami. Ya, Padang-Padang itu pantai yang paling indah, paling luar biasa, juga tidak jauh. Ya, ada lagi pantai Melasti, itu pantai-pantai yang luar biasa, saudaraku. Jadi di Bali sampai status saya ada di Bali sampai beberapa anak rohani bilang, Ibu Elvira kapan pulang? Kok ada di Bali terus? Saya bilang saya tinggal di sini sama anak saya yang paling kecil, si Andre. Ya, puji Tuhan dia dapat kerjaan di sana bersama istri dan si cucu yang kecil, Sky. Ya, saya bahagia, saudaraku. Tapi saya kaget setelah tahu situasi di sana, setelah saya mengenal para pendoa-pendoa di sana, bahwa saya ditaruh Tuhan di satu titik di situasi itu, di tempat di mana mungkin saya pikir itu cuma cerita dongeng. Leak itu loh, saudara. Leak itu saya pikir cerita dongeng, tapi itu nyata. Leah itu kepala orang yang modelnya sudah penuh dengan darah-darah itu loh, saudara. Dan tidak ada leher itu ususnya yang bergantungan dulu, saudara. Saya hanya berpikir dulu, apa sih? Itu cerita-cerita zaman dulu kali ya gini. Tahu setelah ada di situasi itu, pada cerita sama saya bilang, jangan main-main. Jangan main-main, kalau di sini udah dibenci atau membenci orang, itu akan dikirim. Itu ada, saya bilang. Loh, ada itu. Tapi saya tidak mau cerita terlalu dalam. Ya, itu ada, saudara. Dan kalau kita benci dengan seseorang, tidak kenal Tuhan Yesus tentunya ya, kita bayar itu. Dan itu Leah itu datang tengah malam. Untuk datang ke rumah, yaitu menyerang, membunuh. Itu yang terjadi.
Dan saya kaget. Kalau aku ada di sini, kok aku harus berdoa untuk daerah situ? Gak main-main saudara. Itu penyerangan bisa kemana-mana. Penyerangan bisa ke anak, ke cucu, ke mantu. Terjadi sesuatu yang mengerikan, yang menakutkan. Tapi waktu saya sadar bahwa Tuhan taruh saya di sini, pasti ada rencana Tuhan yang besar. Dan rata-rata orang di sana yang dari orang-orang asing itu pelarian dari Rusia dan Ukraina, tapi orang kaya. Mereka kontrak rumah di sana itu tahunan, minimal 1 tahun. Dan mereka punya uang. Semakin situasi di sana semakin mengerikan, mereka berdatangan seperti pengungsi, saudaraku. Dan saya lihat, saya harus jadi berkat. Saya berdoa setiap pagi. Biar teritorial, suasana, radius sekian meter penuh kemuliaan Allah. Radius setengah meter ada orang-orang yang dipulihkan Tuhan. Saya tidak lihat, tetapi saya merasakan bahwa kuasa Tuhan itu luar biasa. Dan saya percaya banyak orang yang dilepaskan. Wow, dikatakan 1000 rebah, ya 10.000 rebah. Tapi itu tidak akan, tulah itu tidak akan mengena kepada saudara. Saudara diprotek Tuhan, dijaga Tuhan. Saudara dipakai Tuhan menjadi alatnya. Dan ayat ini menguatkan saya. Dikatakan di sini, engkau hanya menonton dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu dan maha tinggi telah kau buat pertuduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Lihat ayat 11, ini ayat yang luar biasa. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Yang punya Alkitab garis merah. Malaikatnya diperintahkan loh saudaraku. Siapa sih saudara teh? Siapa saya ini? Kok Tuhan suruh memerintahkan malaikatnya untuk menjaga saudara dan saya? Wow. Satu hari saya khotbah di satu kota. Dan ada ibu-ibu yang setelah selesai khotbah dia bilang, Bu Elvira, wah luar biasa loh. Lu apa Bu? Saya lihat di belakang Bu Elvira ada malaikat yang berdiri menjaga ibu. Oh ya? Lalu puji Tuhan dong. Saya bilang, tenang Bu Elvira, saya gak main-main ini benar-benar. Oh ya terima kasih dong. Saya bilang terima kasih banget. Ya seperti yang saya alami di satu kota juga di Jawa Timur kan begitu saudara. Saya khotbah 3 hari, hari ketiga ada seorang istri datang kepada saya. Dia bilang, Ibu Elvira bisa doakan ibu saya yang sakit di kampung. Di pinggiran kampung Jawa Timur sana. Oh boleh. Ya, dan saya besok paginya berangkat naik mobil dengan satu ibu. Dan dukun di sana bilang, Ibu Elvira datang. Datang. Naik mobil? Iya. Pakai baju apa? Biru. Oh gak kelihatan. Jadi saya nggak kelihatan. Orang yang di kiri saya nyetir itu ibu-ibu kelihatan. Singkat kata sampai di rumah itu, rumahnya besar di kampung. Saya parkir di depan. Saya turun keluar dari mobil dan saya tidak tahu bahwa di dalam ruang tamu itu ada dukun yang memperhatikan saya. Dan saya turun dan dia kaget karena dia bilang sama istrinya saya tidak ada, saya tidak datang. Yang datang cuma supir, yang wanita. Tidak, Ibu Elvira ada. Setelah saya masuk, saya tidak tahu ceritanya sampai akhirnya masuk ke ruang di mana ibunya didoakan. Selesai doakan saya harus masuk ke ruang tamu karena suaminya kepingin kenal saya. Dia cerita bahwa sudah 3 hari saya dukuni ibu. Waktu KKR saya kepingin ibu itu sakit atau ibu itu mati. Saya saudara, di depan dia. Terus saya bilang, tadi ibu tidak kelihatan. Maksudnya saya kan gak tahu. Ya saya lihat di bola saya dulu. Ibu itu tidak ada, saya tidak ada. Iya, kok bisa? Saya bilang, tidak ada. Ibu pakai apa? Dan di depan mobil ibu ada satu mobil putih dan di dalam mobil putih itu ada malaikat penuh. Dan mobil itu yang masuk ke garasi saya. Saya nggak tahu. Saya nggak tahu saudara. Terus dia bilang, ibu punya ilmu apa? Saya cuma bilang saya nggak punya ilmu apa-apa. Saya punya Tuhan Yesus. Yang jaga saya, lindungi saya, memberkati saya, tolong saya. Memprotek saya.
bisa saya minta ilmunya itu? Boleh. Ayo. Hari itu saya undang dia untuk berdoa, untuk menerima Tuhan Yesus. Saudaraku, ini loh, malaikat-malaikatnya diutus untuk melindungi saudara. Kalau enggak saya 3 hari itu udah mati. Dibikin lumpuh, gak bisa ngomong, intinya dia bilang begitu. Dan saya bangga saudaraku, waktu satu mobil di depan saya itu para malaikatnya penuh. Kita ini anak raja. Amin. Dijaga, dilindungi. Dan ini ayat yang benar-benar menguatkan saya. Saudaraku harus bangga loh. Saya ulangi ya. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala lah saudaraku. Di semua saudara, segala itu semua. Jalan saudara, saudara mau pergi kemana? Ya malaikatnya diperintahkan untuk melindungi saudara, untuk menjaga saudara. Ya katakan amin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Engkau adalah pribadi yang luar biasa. Terus 12. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, lihat saudaraku, ini kuncinya. Hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya. Sebab ia mengenal namaku. Ini kunci saudara. Di akhir zaman ini ayo kita melekat sama Tuhan. Kita dekat sama Tuhan. Kita cari Tuhan. Kita teriak sama dia walaupun situasi, keadaan, kondisi tidak nyaman. Enggak sesuai dengan saudara rindukan. Semuanya kacau. Semuanya tidak menjanjikan. Semuanya kosong adanya. Ya Tuhan minta saya dan saudara tetap melekat kepada Tuhan. Kenapa? Lihat di ayat 15. Karena bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Ada yang bilang, saudara Ibu Elvira, saya sudah berseru-seru Tuhan tidak pernah menjawab. Sampai kepahitan loh saudara. Saya sudah teriak-teriak sama Tuhan. Katanya angkat tangan, Tuhan turun tangan. Tuhan tidak pernah turun tangan. Dan Tuhan tidak pernah menjawab apa yang menjadi kerinduan saya. Dan dia mulai marah sama keadaan situasi. Saudara, tadi bicara mengenai kepahitan sama Ibu Gembala. Karena saya kecewa dengan pendeta besar itu. Bu Gembala sebenarnya kasih kunci sama saya. Lepaskan pengampunan. Karena setelah kita melepaskan pengampunan, berkat Tuhan mulai dibukakan. Gitu ya Bu? Hari ini, yuk sama-sama kita belajar melepaskan pengampunan. Saya dengan kakak saya bertumbuh bersama. Saya dari dulu tidak pernah punya hati bengkok. Saya selalu lurus-lurus aja. Kakak saya itu selalu iri sama saya. Ini cerita hidup. Selalu iri dan satu kali dia Parkinson. Saya datang ke rumah. Saya peluk dia, kenapa kamu? Dia lepaskan saya benci kamu. Kaget saya. Hari demi hari terus, saudaraku, sampai kedua anaknya yang saya pernah cerita sakit jiwa. Kakak saya sekarang tergeletak di rumah sakit Hermina, Yogyakarta. Dalam kondisi ginjalnya bocor. Saya sedih, saudara. Saya mendampingi dia beberapa hari ini. Saya bilang, dia bertanya kepada saya, kenapa ginjal saya bocor? Ya salah satu mungkin tensi yang tinggi terus. Stres yang berkepanjangan. Ya ingat saudara jangan stres yang berkepanjangan. Semua orang stres sih memang. Tapi jangan berkepanjangan. Seperti tidak punya iman, betul Bu? Ya kan stres itu karena tidak punya iman. Saya pun bisa stres. 3 tahun saya merawat Pak Geri. Ya. Dengan tidak minta sponsor, minta dana, minta apa, enggak ada. Tapi saya berusaha mengandalkan Tuhan. Ya, dan kakak saya bertanya, kenapa saya seperti ini? Kakinya besar, saudaraku tangannya besar. Ya, semuanya besar, penuh dengan darah, penuh dengan air yang harus keluar dari tubuhnya. Dia bertanya kepada saya dan saya berdua dengan dia. Saya cuma menjawab sama dia.
Ya, saya bilang jangan menyalahkan siapa-siapa. Ya, ini sudah terjadi. Ayo di sini kamu berdua sama saya. Kita minta ampun sama Tuhan. Karena kembali ke hati, saudara. Hati yang gembira adalah obat. Kakak saya ini tidak pernah mau bersuka cita, tidak pernah mau bersyukur, tidak pernah, dia selalu bilang, kenapa Tuhan izinkan 2 anaknya gila? Kenapa Tuhan izinkan aku susah? Kenapa Tuhan izinkan aku kontrak rumah terus? Itu kata-kata yang keluar dari mulutnya. Kata-kata terus yang negatif, yang terus dia merasa nggak ada yang ngasihani dia. Kenapa aku begini? Kenapa menekan dia sehingga lama-lama menjadi penyakit yang begitu mengerikan sampai ada bom waktu itu. Ini bom waktu. Dan mulai cairan mulai dikeluarkan melalui kateter, suntikan masuk dalam infusnya ke tangan dia. Dan saya bilang mulai berserah sama Tuhan. Berserah apa? Jawabnya enak loh, saudara. Ngapain berserah? Saya sudah susah ya susah. Saya tarik, coba, ayo rubah. Saya bilang, enggak gitu, enggak seperti itu. Ya dia bilang, ngapain berserah? Anak saya gila, enggak sembuh-sembuh. Ya kondisi saya juga tidak pernah berubah-berubah. Tuhan gak pernah berkati saya, ngapain saya? Lah saudaraku itu saya bilang tidak, hapus dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus ayo belajar, ayo mulai belajar. Perkatakan bahwa terima kasih Tuhan. Apa yang mesti terima kasih? Orang saya susah kok. Kamu tuh gimana sih? Wow ngomong ya. Akhirnya mulai dia nangis. Situasi berubah? Enggak. Tapi hati dia udah mulai berubah. Terima kasih Tuhan. Dengan susah loh saudara, untuk situasi yang saya terima saat ini. Terlambat? Enggak ada kata terlambat buat Tuhan. Anaknya sembuh? Belum. Kontrakan besok habis di akhir bulan Oktober ini. Berubah? Ada yang kasih rumah? Enggak. Tapi ini hati kita yang berubah. Mulai percaya sama Tuhan bahwa kita punya Tuhan yang hidup. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Dan dia bilang sama saya, kamu enak ya jalan-jalan terus. Kamu enak ya makan enak. Kamu enak ya gitu. Ngomongin, oh gak bisa, kamu juga bisa enak. Ayo sama-sama pelayanan sama saya. Ayo sama-sama kita jalan sama-sama sama saya. Dia ngeliatin, mana saya bisa? Anak saya gila dua-duanya. Kembali lagi ke situ lagi. Sampai akhir saya tarik dia, ayo cepat sembuh, cepat sehat. Ya anak-anakmu diberkati Tuhan, anak-anakmu dipulihkan Tuhan. Ya kita melayani Tuhan di sisa hidup kita ya. Ayo yuk, muka saya sukacita saudaraku. Ayo, saya bilang ayo. Enak aja kamu ngomong. Saya cerita ini yang benar-benar terjadi dari kakak saya sendiri. Tapi saya bersyukur hari demi hari hati dia dipulihkan Tuhan. Walaupun masih di opname, tapi mulai ada kesembuhan. Mulai pelan-pelan dipulihkan Tuhan. Kenapa? Bertahun-tahun disimpan. Ya, tidak mudah memang menjadi penyakit. Jadi saudara, tolong please jangan punya kepahitan. Ya, nggak akan ada berkat Tuhan turun kata Ibu Gembala saudara tadi pagi bicara sama saya. Iya juga sih. Kita melepaskan pengampunan kepada suami, kepada istri, kepada anak, kepada mantu, kepada mertua, kepada sahabat mungkin, kepada musuh. Yuk kita melepaskan pengampunan. Baru berkat Tuhan akan dicurahkan. Dikatakan di sini, ya di ayat 15, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam apa? Kesesakan. Jadi kalau saudara sesak, saya sesak, ya sesak karena tekanan-tekanan yang dialami. Ya dia bilang, aku akan menyertai saudara dan saya di dalam kesesakan. Dan yang luar biasanya, aku akan meluputkannya dan apa? Memuliakannya. Wah, memuliakannya. Berarti diangkat saudara. Dimuliakan. Nama saudara, hidup saudara, anak, cucu, mantu. Dimuliakan. Itu janji Tuhan loh buat saya dan saudara. Dan janji Tuhan itu ya dan amin. Saya punya statement, berkat dan mujizat itu tergantung iman saudara dan iman saya. Jadi kembali ke iman tadi.
iman semakin ditinggikan. Imannya semakin, iman kecil semakin besar. Iman yang tidak ada menjadi punya iman dan semakin disempurnakan. Karena dikatakan di tadi, orang benar akan hidup oleh iman. Keadaan zaman boleh semakin mengerikan, semakin menakutkan. Tetapi saudara percaya karena saudara masih punya iman itu. Dan percaya bahwa Yesus sanggup melakukan perkara yang besar, perkara yang perkasa, perkara yang luar biasa. Yang gak pernah saudara pikirkan. Itu yang Tuhan sediakan buat saudara. Amin. Gak gampang. Ke Israel juga belum saya. Ke Holy Land juga gak jadi kok. Tapi kan tetap kita harus berjalan. Tetap kita harus melangkah. Gak bisa kita berhenti dan mundur ke belakang. Gak ada, saudaraku, jalan terus. Terus jalan. Tapi bersama Tuhan kita melakukan perkara-perkara yang besar. Perkara-perkara yang perkasa dikatakan. Yang luar biasa dikatakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Lihat di ayat 16. Ini luar biasa loh saudaraku. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Tadi kan Habakuk. Lihat Habakuk tadi. Ya kelaparan. Gak ada apa-apa, kosong. Tidak menghasilkan apa-apa. Mengecewakan. Zaitun, mau bunga pohon ara, mau itu anggur. Mau ladang-ladang semuanya kering kerontang. Gak ada yang bisa diambil. Gak ada yang bisa dimanfaatkan. Gak ada. Kosong semuanya. Tapi lihat janji Tuhan di ayat 16. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Senggol dong, kita akan dikenyangkan loh. Berarti saudara tidak akan kekurangan apa-apa. Saudara tidak akan ditinggalkan, ya kan? Walaupun gak punya apa-apa, apalagi yang mesti dijual sih. Apalagi sih yang mungkin ditinggal anting kali ya. Anting berapa ratus sih, sebentar juga habis, sebentar juga hilang. Ya, semua jadi besok lagi kalau mau jual nggak ada yang. Tuhan tuh mau membuat kita seperti itu. Kenapa? Karena kita tidak mau harapan kita. Oh ada uang di ATM. Oh masih ada inilah bisa dijual mobil. Oh masih ada ini mungkin motor ini. Ya, nggak mau. Tuhan nggak mau saudara tuh beriman seperti ke situ. Tuhan mau benar-benar iman kita tuh hanya berharap sama Dia. Hanya berharap sama Dia aja. Ya kan kalau masih punya cincin, karena saya ngalamin. Besok masih dijual harganya 700.000 kali ya. Masih bisa hidup berapa hari ke depan. Jadi masih pakai ini loh. Ya Bu Teli ya. Pakai logika ya. Tuhan gak mau seperti itu. Tuhan mau benar-benar saudara mengandalkan Tuhan. Dan percaya sama Dia. Percaya itu tidak mudah saudara. Percaya sama Dia. Situasinya seperti Habakuk. Tapi dia masih bisa beria-ria. Dia masih bisa bersorak-sorak. Wow, saya bilang salut saya. Ya, salut sekali dengan sepribadi Habakuk ini yang luar biasa. Ya kan? Wah, ulang sekolah anak besok. Wah, uang pangkal. Wah, listrik udah tati. Wah, ini anak sakit. Wah, stres, panik. Wah, Tuhan tolong. Nah, saya ketemu ibu-ibu seperti itu. Mau bunuh diri, mau lari. Ya jual diri, banyak. Karena situasi. Tapi kembali, Tuhan mau lihat apakah masih ada iman di bumi ini. Lihat pemeliharaan Tuhan di ayat ini. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Sempurna ya saudara. Tadi si Habakuk pun luar biasa. Ya kan dikatakan di sini ya di Habakuk 3 ayat 18. Ya, keselamatan juga diberikan. Dan di Mazmur ini juga di ayat 16 yang terakhir ini dikatakan keselamatan juga. Ya, kita mau apa sih hidup di dunia ini? Kita sudah diselamatkan. Saudara percaya itu? Kita pulang besok, ya udah ada satu tempat yang luar biasa yang akan kita tuju. Ini bicara keselamatan. Satu hari, satu bapak tunggu saya di depan satu jemaat di satu daerah. Dia hanya ingin ketemu saya. Dan bapak ini selalu bilang begini. Ibu, boleh saya kenal kepada Yesus?
Saya kaget. Boleh? Karena saya dengar bahwa Yesus itu juru selamat. Ya, Yesus juru selamat. Bagaimana saya bisa kenal kepada Yesus? Boleh Bapak tulus, murni? Ya, saya kepingin kenal kepada Yesus. Dan saya ajak dia berdoa untuk menerima Yesus dalam hatinya. Ini bapaknya udah tua, saudara. Udah tua dan tidak kenal dia, cuma dia tunggu saya ingin kenal kepada Yesus. Dan saya ajak dia berdoa, menerima Tuhan Yesus dalam hati, mengampuni dosa dia semua, dan bla 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 bla. 2 hari setelah itu saya dengar Tuhan panggil dia pulang. Keselamatan itu tidak sia-sia. Saudaraku, saudara punya itu. Dan Tuhan kasih itu komplit. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Ini sambungannya dengan jiwa tadi dalam Roma ayat 16. Ya, penginjilan. Dari Roma, Yunani, dari Yahudi, Yehuda ke Yunani, itu daerah-daerah ke daerah. Berpindah-pindah, itu bicara soal mencari jiwa. Saudaraku, yuk, tekanan apapun yang saudara alami seperti yang dialami ya oleh Habakuk, seperti saya alami, ditarik sedemikian rupa, nggak mau harus mau, ya, nggak kepingin harus mau, nggak berdaya apa-apa sampai akhirnya mata pun nggak bisa buka, mulut nggak bisa ngomong. Kayaknya tulang-tulang ini semua udah menyerah dan yang keluar mungkin dari mulut saya, Tuhan angkat saya toh Tuhan. Ngapain saya di dunia ini juga? Yaitu mungkin kata-kata yang putus asa. Mati wae lo Tuhan. Tapi beberapa hari setelah saya mendengar firman Tuhan, serahkan segala khawatirmu kepadaku. Cuman Tuhan yang memelihara hidup saudara dan saya. Saya bangkit. Hari ini saya ada di sini juga karena Tuhan kekuatan saya. Tuhan sumber kekuatan yang luar biasa, bukan manusia. Manusia pasti akan mengecewakan. Manusia mungkin tidak pernah berkata, Bu Elvira bagaimana kabarnya, baik. Udah lupa semua. Karena semua juga punya persoalan, semua juga punya masalah. Ya saya terlalu kepo aja, kepingin diperhatikan. Tapi saya tahu saya kepo karena Tuhan memperhatikan saya. Tuhan peduli saya, Tuhan sayang saudara dan saya. Tuhan mengasihi saudara dengan kasih yang sempurna, yang luar biasa, yang ajaib, yang dahsyat, yang segala-galanya itu janji Tuhan buat saudara dan saya. Dan biar pagi hari ini, siang hari ini, Tuhan juga ada di sini, hadir di sini, yang mengetahui keadaan kondisi saudara. Kuncinya tetap melekat ya saudara sama Tuhan. Karena kalau kita dekat sama Tuhan, melekat sama Tuhan. Saya jam 2 pagi selalu bangun. Karena memang kondisi dulu Pak Geri harus disonde. Saya buat sonde subuh-subuh. Ya bukan subuh lagi ya, jam 2-an supaya Pak Geri bisa menerima sonde yang pertama. Sampai hari ini sudah 1 tahun saya tidak bisa tidur bangun jam 5, misalnya jam 4 gak bisa, tetap jam 2 saya bangun. Mungkin beberapa jemaat yang terima firman Tuhan dari saya pasti ngelihat jam 2 sekian ya, atau jam 3 sekian, itu saya sudah bangun. Dan saya cari Tuhan. Saya duduk dan cari Tuhan. Kadang-kadang saya udah gak bisa ngomong, saya cuma bilang, aku berserah. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Hanya itu pujian yang keluar dari mulut saya, aku berserah, aku berserah. Saya merasakan pada saat kita menyanyi, saya menyembah kepada Tuhan. Ya ada sesuatu yang terjadi, ya ada tekanan yang dilepaskan, ada sesuatu kebebasan, kelepasan yang hebat. Pada saat kita memuji, terus memuji nama Tuhan. Pagi-pagi benar, hari masih gelap. Ya saya ingin melekat dengan dia. Kenapa? Pada saat kita melekat dengan dia, saya percaya di ayat 15, kita berseru kepada Tuhan, dia akan menjawab saudara. Dia akan menjawab saya. Dia akan memberikan apa yang menjadi kerinduan hati kita. Saat kita melekat dengan dia, kita berseru kepada dia, kita angkat tangan kita, dia juga akan turun tangan.
Itu janji Tuhan. Kuncinya, yuk belajar semakin melekat sama Tuhan. Pasti yang dahsyat akan saudara alami. Pasti yang dahsyat akan saudara terima dari Tuhan. Karena kita bangga punya Tuhan yang hebat itu. Satu ayat lagi sebagai ayat terakhir. Saya tulis dalam Yesaya 46 ayat 4. Sampai masa tuamu aku tetap dia. Dan sampai masa putih rambutmu aku yang menggendong kamu. Aku telah melakukannya. Dan mau menanggung, saudaraku, kamu terus. Saya nangis baca firman ini. Aku mau memikul kamu. Juga menyelamatkan kamu. 3 ayat hari ini bicara soal keselamatan. Dan saudara yang sudah diselamatkan, Tuhan rindu saudara menyelamatkan orang yang belum diselamatkan. Walaupun di tengah semua kosong, semua tidak ada harapan, saudara menjadi orang yang berbeda pada saat saudara bersorak-sorai. Pada saat saudara beria-ria, saudara menjadi orang yang dibilang orang gila. Udah susah, udah kehilangan semua, kok masih bisa ya memuji Tuhan. Ya, kita berbeda karena saudara dan saya masih punya iman. Iman yang semakin disempurnakan menjadi seperti Tuhan Yesus. Kita bangkit berdiri. Nyanyikan pujian ini yang menguatkan saya. Aku masih punya Tuhan. Bisa ya? Saya nyanyikan untuk saudara dulu ya. Nanti kita sama-sama akan nyanyikan pujian ini. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Amin. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Amin. Aku masih punya Tuhan. Aku tetap percaya, tetap percaya. Kau pembuat mujizat di hidupku. Aku tetap percaya, tetap percaya. Karena ku tahu kau besertaku. Aku masih punya Tuhan. Amin. Punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Ini pujian yang menguatkan saya, saudara. Setiap pagi saya bangun, saya nyanyikan pujian ini. Bahwa saya bilang bahwa saya masih punya Tuhan. Saya gak punya sahabat. Saya gak punya siapa-siapa. Sepertinya semua meninggalkan. Tapi saya ingat saya masih punya Tuhan.
Dan saya masih punya iman. Saya masih punya percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saya. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Amin, haleluya. Aku masih punya Tuhan. Sama-sama kita nyanyi pujian ini. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Amin. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Haleluya. Aku masih punya Tuhan. Aku tetap percaya, tetap percaya. Kau pembuat mujizat di hidupku. Aku tetap percaya, tetap percaya. Karena ku tahu Kau besertaku. Aku masih punya Tuhan. Amin. Yes. Ya. Terus nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Yesus kekuatan. Oh, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Satu kali lagi dengan sungguh-sungguh. Aku masih punya Tuhan. Amin. Punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Amin. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Oh, haleluya. Tiara barabas, tiara barabas. Tiara bas, tiara barabas, tiara barabas. Terima kasih Tuhan. Karena aku masih punya Tuhan. Aku masih punya iman. Aku masih punya percaya bahwa mujizat Tuhan itu masih ada buat saudara dan saya. Mujizat Tuhan itu masih berlaku buat saudara dan saya. Apapun situasi yang saudara alami saat ini, kalau Tuhan tarik saudara ke titik di mana saudara tidak pernah mau, ingat, Dia ada di sana. Dia janji gak akan meninggalkan saudara. Dia janji akan memberikan kekuatan. Dia janji akan memberikan kemenangan demi kemenangan. Karena Tuhan sangat mengasihi saudara. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Bukan untuk jemaat-Mu di Pori ini saja, tapi untuk hamba-Mu secara pribadi. Bahwa Engkau hebat Tuhan. Karya-Mu sempurna dalam hidup kami. Terus kerjakan bagian-Mu. Terus lakukan bagian-Mu. Walaupun itu sakit Tuhan,
tapi Engkau kekuatan kami. Terima kasih. Jamaah, setiap jemaat-Mu yang hadir siang hari ini, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang jatuh Tuhan angkat mereka kembali, yang tidak punya pengharapan di dalam Tuhan selalu ada pengharapan yang baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan seluruh jemaat-Mu, GB Ibu di dalam tangan-Mu, Ibu Gembala ke dalam tangan-Mu. Setiap rencana-rencana yang besar Engkau ikut serta di dalamnya. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu serahkan setiap doa ini ke dalam tangan-Mu saja, karena Engkau yang punya kerajaan surga dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu dan Saudara dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, pada siang hari ini kita diberkati secara luar biasa melalui firman Tuhan. Ibu Elvira Yahya, kami ucapkan terima kasih banyak sudah menjadi berkat bagi kami pada siang hari ini. Doa kami Tuhan Yesus memberkati Ibu Elvira, memberkati anak-anak, menantu dan cucu, dan pelayanan yang Ibu lakukan tiap-tiap hari. Tuhan memberkati. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan beberapa pengumuman, kita akan memberikan persembahan kita terlebih dahulu. Saya mengundang yang bertugas untuk maju ke depan. Kita akan berdoa bersama-sama untuk persembahan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang mengasihi kami, terima kasih banyak sudah memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Memberikan kepada kami iman yang terus membuat kami bertumbuh supaya kami hidup di dalam kebenaran. Terima kasih Bapa, karena kami masih punya Engkau yang mengasihi kami dan memberkati kami tiap-tiap hari. Bapa, pagi hari ini kami anak-anak-Mu membawa persembahan kami. Kuduskan dan sucikan. Biarlah ini memberi kemuliaan, membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Bapa kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sambil kita memberikan persembahan kita naikkan pujian berbahagialah. Berbahagialah orang yang takut padamu. Berbahagialah orang yang setia padamu. Dia akan menikmati hujan berkat-berkat-Mu hari ini, esok dan selamanya. Berbahagialah. Berbahagialah orang yang takut padamu. Berbahagialah orang yang setia padamu. Dia akan menikmati hujan berkat-berkat-Mu hari ini, esok dan selamanya. Curahkan berkat-Mu, curahkan mujizat-Mu, curahkan kedahsyatan-Mu di dalam hidupku. Curahkan kasih-Mu, curahkan kuasa-Mu, curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Curahkan kemuliaan-Mu, curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu dan Saudara. Tuhan memberkati. Bapak Ibu, di Pekunden nanti sore masih ada kebaktian yang kedua jam 5. Dan besok hari Senin ada kebaktian WB Nike di tempat ini dimulai 5:30.
dan dilanjutkan dengan latihan paduan suara. Lalu hari Selasa tidak ada kebaktian kaum pria, dan hari Jumat ada kebaktian BB Hana, dan minggu depan kita akan kembali beribadah baik di tempat ini maupun di Pekunden Dalam. Saya kira itu saja. Nanti mungkin kalau ada tambahan nanti Ibu Gembala akan sampaikan. Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita katakan, Tuhan terima kasih untuk kasih setia-Mu. Doa berkat dan doa penutup oleh Ibu Gembala. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Elvira yang sudah menjadi berkat tadi di Pekunden dan di Puri. Di tempat ini saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Saudara merasa diberkati? Kita bersyukur ya. Dikatakan tadi yang terakhir, aku masih punya Tuhan. Kalau punya Tuhan semua jadi ringan. Karena Tuhan lebih berkuasa dari semuanya. Saudara percaya? Rasul Paulus mengatakan, walaupun aku dianiaya, tapi asal jangan ambil Tuhan dari hidupku. Kalau ada Tuhan, semuanya bisa terselesaikan. Saudara yakin dan percaya, masalahmu kecil di hadapan Tuhan. Ya, Tuhan bagi Tuhan itu kecil. Kalau kita memiliki Tuhan, pasti yakin. Jangan ragukan Dia, saudara. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan bagi kita semua. Kita pulang dengan rema, aku masih memiliki Tuhan. Persoalanku kecil di hadapan Tuhan. Apapun pergumulanmu, apapun masalahmu, saudara pulang dengan satu kemenangan, keyakinan, aku masih punya Tuhan. Ya, itu yang menjadi kekuatan kita. Saudara, saya mau kasih tahu minggu depan ibadah dilayani oleh tamu. Kok tamu terus toh Bu Tommy? Bu Tommy kerjanya opo ya? Saudara, saya minta maaf untuk bulan ini banyak tamu. Karena saya tentu tahu mau punya kerja ya. Jadi saya masih agak sibuk. Minggu depan ada tamu sampai mungkin minggu keempat. Sesudah pesta baru saya fokus lagi, saudara ya. Tapi saya percaya saudara semua merasa diberkati dengan kesaksian hidup mereka, hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pakai dan Tuhan kirim, boleh menguatkan kita. Saat ini juga banyak yang izin kena keluar kota. Saudara adalah orang-orang pemenang di tengah liburan masih mau beribadah. Bu Tommy, aku izin yo, pumpung liburan aku dolan ya. Saya enggak bilang jangan, enggak saudara ya. Saya percaya kalau kita mencari mendahulukan Tuhan, pasti Tuhan juga mendahulukan kita ya. Apapun masalahmu, apapun pergumulanmu, Tuhan pasti memberkati kita. Itu saja. Dan saudara yang ingin mulai memberikan persembahan Natal, kita tidak ada perayaan, tapi kita kebaktian Natal di sini jam 9, di sore di Puri di Pekunden jam 5 sore. Kok orang ono perayaan tapi kok ono kumpul dana tuh untuk apa toh? Ya, saudara seringkali ada yang bertanya, dana itu kita adakan aksi sosial. Biasanya kita untuk ke rumah sakit kusta, ke panti asuhan, ke jemaat kita yang membutuhkan, juga untuk anak-anak sekolah minggu dan guru-guru. Jadi saudara yang merasa diberkati Tuhan, wis lagi angel golek duit kok, masa suruh nyumbang Natal? Nggak dipaksa, sukarela. Saudara,
Kalau saudara memiliki niat, biasanya Tuhan menyediakan cara Tuhan luar biasa untuk memberkati saudara. Aku pengen ngasih untuk persembahan Natal, pasti Tuhan sediakan caranya, cara Tuhan bukan cara saya, ya enggak? Pasti Tuhan sediakan. Karena itu nanti hubungi Bapak Timotius Budiono, Pak, aku janji iman ngene wae. Ya boleh ya Pak, diikut ya. Nanti kalau pas belum dibayar ditagih loh ya. Janji, jenengnya janji iman, bukan janji sama Pak Timotius tapi janji sama Tuhan. Karena itu terima kasih untuk perhatian saudara. Kita berdoa untuk rencana saya pada tanggal 22, juga untuk Hita, untuk Novita. Bulan November ada yang pernikahan, nanti yang menyusul juga ada di sini. Tahun depan sudah ada yang daftar lagi ya. Tante, aku mau menikah tahun depan ya, boleh silakan ya. Karena itu harus melalui konseling. Nanti mungkin tahun-tahun depan saya akan minta tolong pengerja yang bukan si Eli yang suruh konseling, yang senior tentunya udah pengalaman ya. Karena saya sangat sibuk dan kita juga bulan tahun depan kita mulai adakan acara-acara tambahan yang lain kita buka. Kita berdoa untuk hal ini supaya Tuhan selalu memberikan kekuatan kepada kita. Kita akan tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur di mana Engkau sudah memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan sampai dengan selesai. Terima kasih firman-Mu yang kembali mendorong kami untuk terus menaruh harapan kami kepadamu. Karena dikala kami memiliki Tuhan, semua pergumulan, semua masalah, semua persoalan kecil di hadapan-Mu Tuhan. Karena Engkau pemilik dunia ini, Engkau yang memiliki hidup kami, Engkau juga yang akan mencukupkan. Dikala mungkin kami dihina, dinista, Engkau pembela kami. Dikala kami menghadapi sakit penyakit, Engkau adalah tabib kami. Kalau kami memiliki Engkau, Engkaulah segala-galanya bagi kami. Kami merasa hidup kami terjamin. Kami merasa aman karena penyertaan-Mu luar biasa di dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan, bukan hanya menyanyi, tapi merenungi, meresapi kata demi kata dari puji-pujian yang kami nyanyikan. Sehingga iman kami dibangkitkan dan kami meraih pertolongan demi pertolongan yang Engkau janjikan bagi kami. Penggenapan firman-Mu terjadi dalam kehidupan kami. Engkau berkati Ibu Elvira yang sudah menjadi saluran berkat-Mu pagi ini. Tuhan di Pekunden dan di Puri, Engkau pakai apa yang sedang dirasakannya. Engkau sendiri yang berkarya di dalam kehidupannya. Biar damai Allah turun dalam kehidupannya. Engkau sendiri yang akan membela dia Tuhan. Karena Engkau pembela kami. Walaupun mungkin kami tidak bisa membela diri, tapi Engkau yang berkarya. Ampuni orang yang sudah menipunya Tuhan. Engkau sadarkan dia supaya dia boleh sadar dan boleh memenuhi kewajibannya. Tapi biar Roh Kudus sendiri yang berkarya dalam kehidupannya Tuhan. Biar nama-Mu dipermuliakan. Engkau berkati kekuatan kesehatan kepada Ibu Elvira dimanapun dia melayani. Engkau tempatkan dia, anak menantu dan cucunya. Engkau berkati, pakai menjadi saluran berkat-Mu. Engkau pertambah-tambahkan urapan baru dan hikmat yang daripada Tuhan turun atas hidup Ibu Elvira. Kami juga menyerahkan semua yang terlibat pelayanan pagi ini Tuhan. Baik WL, singer, pemusik maupun Tuhan pembaca warta, kolektan dan penerima tamu yang kami lakukan bagi Engkau. Engkau sendiri Allah yang tidak pernah berhutang. Engkau sendiri yang akan berkarya dalam hidup kami. Pakai kami lebih-lebih lagi Tuhan. Sehingga menjadi saluran berkat-Mu melalui pelayanan kami. Terima kasih Tuhan memberkati mereka semua. Kami juga menyerahkan rencana-rencana daripada Hita, Novita, Alfred ke dalam tangan-Mu. Engkau tolong, Engkau memberkati semuanya Tuhan. Apa yang menjadi kebutuhan mereka, apa yang menjadi Tuhan, syarat-syarat untuk pernikahan, Engkau juga menggenapi dana biaya, kekuatan kesehatan. Engkau tolong semuanya. Karena kami tahu kami mengandalkan kepada-Mu saja. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh jemaat yang datang pagi ini. Yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang putus asa Engkau berikan jalan keluar, yang saat ini gelisah dan merasa mungkin tidak ada harapan, Engkau memberi pengharapan di dalam kehidupan kami. Karena di dalam Engkau selalu ada pengharapan baru bagi orang yang mencari Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau melihat persembahan yang diberikan oleh anak-anak-Mu. Mungkin mereka memberi dari segala kekurangan mereka. Engkau Allah yang kaya, yang sanggup melipat gandakan berkat-Mu atas kehidupan anak-anak-Mu yang sedang mengalami kesulitan. Mungkin hutang piutang dalam usaha mereka, mengalami kebangkrutan. Engkau membukakan jalan. Tuhan, kami serahkan
ke dalam tangan-Mu, memberkati seluruh jemaat-Mu. Engkau melihat, Engkau memelihara, Engkau mencukupkan kebutuhan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang masih sakit. Kami membawa Ibu Kanti Tuhan, yang sudah lanjut usianya, kesehatannya terganggu. Ibu Kastama, Ibu Emi Tuhan. Kami menyerahkan keluarga Bapak Joko yang membutuhkan pertolongan-Mu. Kami menyerahkan Bapak Budiono Hadi Pranoto. Kami menyerahkan Pak Maculan ke dalam tangan-Mu. Anak-anak-Mu yang membutuhkan pertolongan, kami serahkan Ibu Handoko, Ibu Endang yang kesehatannya terganggu. Lawatan-Mu terjadi atas mereka, pemulihan-Mu terjadi. Ibu Evi kami Tuhan, tolong Tuhan, bangkitkan iman mereka untuk meraih pertolongan demi pertolongan, dan Engkau dipermuliakan. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang belum memiliki pasangan hidup. Jangan biarkan mereka menukarkan iman mereka karena pasangan hidup, tapi mereka tetap teguh di dalam menantikan jawaban-Mu, sehingga mereka boleh bersuka cita di dalam segala sesuatu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk Ega yang sedang menantikan kelahiran bayinya. Engkau jamah biar bayi itu bertumbuh dalam kasih anugerah-Mu, tiba pada saatnya boleh melahirkan dengan baik. Dan sebentar kami akan pulang, kami juga mohon penyertaan-Mu dalam hidup kami. Karena itu saudara, angkat kedua tangan-Mu. Diberkatilah oleh Tuhan keluarga-Mu, diberkatilah oleh Tuhan kesehatan tubuh-Mu, diberkatilah oleh Tuhan rumah tangga-Mu, diberkatilah oleh Tuhan pekerjaan-Mu kemanapun Engkau pergi. Berkat Tuhan menyertai Engkau, dengan panjang umur Engkau menikmatinya. Karena itu saudara-saudara, marilah kita pulang dan membawa berkat, anugerah dan kasih setia Tuhan yang akan memimpin, menyertai, menyinari langkah hidup kita mulai saat ini sampai Yesus datang kembali. Kita yang percaya katakan amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati.